Saudara, kekristenan itu bukan agama. Perhatikan ini baik-baik. Kekristenan itu bukan agama. Agama itu penekanannya kepada ritual dan ibadah. Ya, dengarkan kata ini. Maka itu semua agama di dunia, titik beratnya itu pasti kepada ritualnya. Semua acara untuk keagamaan. Maka itu semua agama di dunia pasti ada aturan ibadah dan aturan sembahyang. Itu pasti. Tetapi kekristenan itu bukan agama. Maka itu di kitab suci kita beda dengan kitab suci agama apa saja. Di kitab suci kita tidak ada aturan ibadah dan tidak ada aturan sembahyang. Ini kita harus tahu dulu. Ini konsep yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Maka itu kalau kita baca kitab suci kita, kita tidak akan menemukan ibadah mesti jam sekian, begitu masuk tempat ibadah harus begini, mesti begitu, harus begini. Tidak ada. Begitu pula sembahyang. Tidak ditulis sama sekali di kitab suci kita. Harus jam berapa kalau sembahyang? Harus mengucapkan apa? Tidak ada. Semua agama di dunia, kalimat-kalimat sembahyang itu sudah ditulis dan tidak boleh diubah atau diganti. Dan semua umat mereka harus mengulang-ulang doa itu. Mereka sudah punya aturan baku. Kalau ibadah hari apa, mesti begini, pakai apa, dan semuanya itu. Nah saudara, kekristenan itu bukan agama. Karena apa? Karena pencipta alam semesta menyatakan diri kepada manusia sebagai seorang ayah. Dengarkan ini, tidak ada Tuhan di agama apa saja yang menyatakan diri, aku ini papamu. Tidak ada. Hanya pencipta alam semesta yang kita kenal karena Yesus Kristus Tuhan yang hadir menjadi manusia untuk menyatakan diri, aku ini papa. Jadi apabila kekristenan, saudara orang Kristen, tapi tidak punya perasaan, tidak punya pengertian, tidak punya pengenalan, menghadap Dia bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai seorang ayah. Maka kalau saudara belum pernah menemukan itu, memiliki kebenaran itu, maka saudara belum Kristen. Saudara baru beragama Kristen. Beda. Menjadi orang Kristen dengan orang beragama Kristen itu beda. Kalau beragama, yaitu pilihan kita. Mau agama apa. Tapi kalau menjadi orang Kristen, berarti dia adalah anak Bapa di surga. Maka itu ketika Tuhan Yesus pertama kali mengajar. Mari kita lihat dulu ayatnya. Luar biasa sekali kebenaran ini. Lukas pasal 11 mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Tuhan Yesus berhenti berdoa, bertanyalah seorang dari murid-muridnya kepadanya. Apa yang mereka minta? Baca kitab saudara, mereka minta apa? Ajarlah kami berdoa. Sama seperti siapa? Yohanes mengajarkan pada murid-muridnya. Nah, inilah kisah pertama dalam hidup saudara-saudara kita yang menjadi murid. Yaitu ajari kami sembahyang. Ajari kami berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka. Saudara, ini perkara hebat sekali. Apabila kamu apa? Berdoa, katakanlah siapa? Bapa. Stop sampai situ. Ini yang tidak ada di agama apapun juga. Apabila kamu berdoa, katakanlah. Semua agama di dunia, kalau pemimpinnya mengajak umatnya berdoa, tidak ada kalimat katakanlah. Yang pernah berasal dari agama lain pasti akan tahu ini. Semua agama di dunia, kalau mengajak umatnya sembahyang, menggunakan kalimat ucapkanlah doamu. Ucapkan. Saudara, ini perkara penting.
bahwa antara katakan dan ucapkan itu perbedaannya jauh sekali. Mengucapkan itu unsurnya menghafal, menirukan, dan mengulang. Ayo ucapkan, ucapkan. Tapi kalau katakan itu dari hati, bebas. Oke, saya beri contoh begini. Semua agama di dunia, mereka sembahyang harus menghafal. Kan semua agama di dunia, bahasa yang digunakan adalah bahasa pendiri agama itu. Maka itu semua agama di dunia pasti bahasanya beda-beda. Tergantung pendirinya berasal dari bangsa apa dan negara apa. Ngerti maksud saya? Nah, satu-satunya agama, kalau saya pakai kata agama, yang universal, yang tidak diharuskan menggunakan bahasa pendiri dari agama itu, hanya kita, Kristen. Maka itu kita nggak perlu belajar bahasa Ibrani, kita nggak perlu belajar bahasa Yunani, sebab Papa yang kita temui, yang menciptakan semua bahasa di dunia, dia mengerti kita berdoa dengan bahasa apa saja. Katakan amin. Nah, kalau mereka harus menghafal dan hafalannya jelas, sudah baku. Maaf ya, jangan ada yang marah. Saya berkata ini, kira-kira sebagai orang tua, kalau saudara punya 5 anak, dari anak ini bisa bicara sampai sekarang seumur 20-an lebih umurnya. Ternyata 5 anak saudara tidak bisa berkata-kata yang lain, kecuali sama saja. Papa makan, mama makan, papa makan, mama makan. Sampai umur 20-an saudara sedih atau senang punya anak seperti itu? Tidak bisa ngomong yang lain. Cepat jawab. Saudara, agama seperti itu. Bicara kepada Tuhannya harus dihafal. Tidak boleh salah. Karena itu dituliskan, ditemukan oleh pendirinya. Maaf, mereka mengucapkan kata-kata doa itu sudah ribuan tahun. Karena agama-agama di dunia sudah tua-tua, sudah ribuan tahun. Sama semua kalimatnya, kata-katanya. Dan mereka merasa puas kalau mereka sudah melakukan ritual di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka menganggap Tuhannya senang dengan itu. Nah, ini bedanya. Maka itu di kitab suci kita tidak ada satupun pasal yang mengajarkan kita harus mengulang-ulang doa itu. Maaf, termasuk doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kisah yang baru kita baca ini, itu pun tidak disuruh ulangi, hafalkan. Tidak, itu hanya contoh. Kalau kamu berdoa, katakanlah. Nah, kata yang penting, hubungan yang dekat, justru di sini. Katakanlah, Papa. Saya belajar ini luar biasa. Kita buka dulu, kita lihat kisah yang luar biasa ini. Mazmur pasal 8 ayat yang ke-3. Baik, lihat ayat 3 di Alkitab saudara. Dari mulutnya siapa? Bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu. Perhatikan dulu. Berarti ini anak-anak yang bisa bicara atau belum? Belum bisa bicara. Tapi apa yang Papa di surga buat atas anak-anak itu telah, bukan akan, telah kau letakkan dasar atau fondasi kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saudara, pertama kali saya belajar ayat ini itu tahun 70-an yang lalu. Saya heran. Kalau kita baca baik-baik, maka arti firman ini adalah Papa di surga mengajak bayi-bayi perang. Betul tidak? Untuk telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan siapa? Musuh dan siapa? Wow, masa bayi diajak perang? Ada apa arti firman ini? Dari mulut bayi-bayi dan dari mulut anak-anak yang masih menyusu, belum bisa bicara. Bapa di surga memberi senjata di mulut bayi-bayi itu. Ada apa